mixing itu bukan hanya berdasarkan telinga, udah enak nih gitu. Ada juga yang mengatakan bahwa di iBox itu membuat suara menjadi stereo. Hati-hati. Teknologi ini tidak menunggu kita. Dia jalan terus. Iya. Kita yang harus ngejar. Ya. Halo netizen se-Indonesia Raya, masih bersama dengan saya Yoswayan dari ProMedia Innovative Solution Channel, your trusted pro audio partner. Akhirnya. Setelah berjuta tahun yang lalu, lama tak jumpo, akhirnya saya kembali mendarat di Art Sound Studio. Terima kasih Bro Aryo Seto, terima kasih buat semua tim yang membantu. Kita selalu dikasih kesempatan, diberikan privilege untuk kita bisa ngonten bareng sama siapa? Nggak lain dan nggak bukan, selalu dengan manusia purba ini. Semoga Anda nggak bosan seperti saya. Yes, Pak RT, raja terakhir. Tepuk tangannya mana? Kenapa saya sebut purba? Karena manusia ini langka dan harus diawetkan gitu ya. Karena jarang-jarang ini ya. 1 juta banding 1 ketemu yang kayak begini gitu ya. Diawetkan. Apa kabar Pak David? Aman. Aman terkendali. Kumaha damang? Pangesto itu. Iya. Karena sekarang yang lagi hype kan KDM, Kang Deddy Mulyadi. Nah, kalau ini namanya KDK. Kang David Karnadi gitu. Betul. David Klein. Sama-sama K. Iya, KDK. Udah. Lu kayak exhaust fan rasanya gitu. DKK. Tapi jangan KDK lah, dia sudah dibaptis, titelnya sudah kuat sekali. Pak RT, Raja Terakhir. Nah, masih bersama dengan saya, Yoswayan dan Raja Terakhir dalam segmen Berani Belajar Audio di sini. Podcast Pro Audio nomor 1 di Indonesia! Gini, kemarin habis sama Abah Alyong, dia bilang, wah 30.000 ini. Ternyata bener, nggak sampai 4 hari langsung 30.000 yang nonton ternyata. Waduh, itu padahal mestinya waktu itu hat-trick itu bertiga. Abah Alyong sama Raja Terakhir. Tapi dia ngeles itu pas meleset jadwalnya gitu ya. Meleset sekali itu. Sudah dijadwalkan, sudah bagaimana. Gitu ya. Padahal udah hopengan lama lah ya kalau sama Abah ya. Sudah sangat lama. Sudah. Waduh, dan beliau juga gurunya Indra. Jadi Abah Alyong KW2-nya, copy paste-nya Abah Alyong, SPL Audio gitu ya. Iya. Nah, sekarang Pak David, waduh, kita mau ngobrol tentang mixing, gitu ya. Nah, sekarang mixing yang mengarah kemana dan pembagian segmentasinya seperti apa? Opening speech dulu, Raja Terakhir. Iya, kalau kita bicara mixing mungkin sudah sering ya sebenarnya kita sentuh-sentuh gitu ya. Cuman mungkin kali ini agak berbeda variasinya mungkin menurut saya ya gitu. Karena dalam dunia mixing adalah mixing, artinya kata dasarnya mix ya, menyampur mix gitu ya. Tapi dengan berkembangnya zaman tentu akan berbeda. Kalau dulu kita mixing waktu zaman piringan hitam, zaman dahulu kala ini itu kan mono masih ya, kalau speakernya masih mono begitu. Ini bukan opening kali, udah langsung aja. Yes, langsung. Jadi tahap pertama mixing zaman dulu piringan hitam mono. Cuma 1. Ya. Gitu ya. Bahkan kalau saya pribadi karena saya manusia purba, saya ngalamin headphone itu 1. Iya. Benar-benar bukan LR, hanya 1 gitu. Saya ngalamin itu gitu. Demikian pula dengan mono, sumber bunyi yang mono gitu. Jadi maksudnya record yang kita punya itu mono. Gitu. Entah itu berupa pita 1/4 inch reel to reel, entah itu berupa kaset, entah juga berupa piringan hitam yang memang pada masa itu gitu loh. Ya, itulah jadi disebut, makanya pada era itu teknologinya memang monofonik. Gitu. Suaranya mono. Betul. Gitu ya. Betul. Nah itu perlu diingatkan lagi apa bedanya monofonik dengan stereofonik. Gitu ya. Jadi awalnya kita memixing secara mono, maksudnya dari beberapa sumber bunyi. Itu menggunakan sebuah mikrofon lalu di-broadcast-kan, misalnya seperti itu. Ya. Itu yang terjadi di Radio Republik Indonesia, RRI di zaman itu, ataupun Televisi Republik Indonesia, TVRI.
Nah, itu pada zaman itu juga masih mono. Oke. Justru kalau boleh saya remind sedikit, saya ingatkan bahwa sebenarnya yang pertama televisi di Indonesia yang stereo itu adalah RCTI. Oke, jadi malah yang swasta ya waktu itu. Oh Ya? iya ya. Berarti 80-an itu ya. Iya, jadi RCTI terus ada TPI kalau nggak salah. Ya. Dan sebagainya itu mereka sudah digital. Oke. Jadi dia sudah menjadi stereo. TVRI-nya masih mono. Ya, tapi pada waktu itu mungkin masih analog ya, belum digital. Itu kan lebih kepada transmissionnya kalau broadcast ya soalnya. Betul ya. Betul. Tapi intinya adalah kalau saya pribadi, karena saya manusia purba, saya ingat sekali perpindahan antara TV hitam putih menjadi berwarna. Nah, ya ngalamin juga tuh. Ngalamin nggak, Iya. Pak? Jadi kalau ada tetangga punya TV berwarna, kita bisa ngintip-ngintip gitu. Iya. Gitu. Makanya TV waktu itu kan speakernya juga cuma sebelah, satu doang gitu kan, waktu hitam putih kan. Mono kan? Mono. Gitu loh. Iya. Dan saya ingatkan lagi juga ada cerita kalau kita lagi live di radio. Radio itu pada zaman itu tuh sangat-sangat penting. Ya. Ya, jadi kalau orang mau merebut sebuah negara, itu yang direbut radionya loh. Oh iya. Betul. Karena itu pintu masuk yang namanya propaganda. Harus lewat itu. Gitu Pak Yas. Iya kan? Jadi memang radio itu sangat-sangat didengarkan semua orang, nggak ada cara lain gitu loh. Sebegitu pentingnya media. Sangat, harus dikuasai dulu. Betul. Sangat penting. Ya seperti kita ini, mengapa kita menjadi sangat terkenal? Karena kita menggunakan media YouTube gitu. Udah kan. Seperti biasa sombong lah. Iya, untuk mengedukasi iya, gitu kan. Kan beda kan? Iya dong. Kalau sombong untuk mengedukasi kan beda dengan sombong gitu. Berbagi ilmu gitu. Ya, artinya media itu penting gitu loh. Iya. Tapi ya tentu dalam hal ini kalau sekarang kan banyak media. Iya. Tapi media yang bermutu, sorry gitu ya, atau yang bagaimana itu kan kita yang memilih. Yes. Karena hati-hati gitu loh. Bahkan bukan dari sekitar podcast seperti ini ataupun apa namanya gitu ya. Tetapi kalau kita searching aja di searching engine, hati-hati loh. Sekarang itu kan banyak sekali searching engine. Entah kalau dulu misalnya kita mbah Google gitu kan gitu ya. Google. Kalau sekarang kan banyak, ada Gemini, ada Deep Search, ada dan sebagainya, banyak sekali gitu loh. Itulah perlunya kita menjadi penyeimbang dalam mudah-mudahan khususnya di audio ya. Mudah-mudahan ya. Karena nggak cuma di audio Pak, ini mau agama, mau politik, mau industri apapun, tentu ada juga lah yang menyesatkan, itu juga ada. Gitu. Makanya kita hanya satu sekrup kecil yang semoga bisa menjadi penyeimbang. Jadi nanti biar netizen sendiri yang menilai kok, ya kan? Saya ingatkan bahwa semuanya itu dari basic kan. Iya. Kalau seperti kehidupan, kalau kita dari lahir itu sudah dididik dengan baik, itu kayaknya tidak akan hilang gitu. Ya. Dalam ini kita mulai filosofis nih. Ya, jadi lain kali kita memang mengadakan podcast yang umum. Ya. Gitu, bukan audio. Tapi janganlah, malah dia jadi sesat soalnya kalau yang umum. Gitu. Ya, tapi saya ingat sekali bahwa radio pada zaman itu hanya menggunakan sebuah mikrofon, harus menangkap semuanya. Orkestranya ditangkap, alat pukulnya ditangkap, dan sebagainya gitu. Penyanyinya, backing vokalnya itu dari sebuah mikrofon. Itu yang dibroadcastkan. Nah, pertanyaan saya, bagaimana kita memix sebuah mikrofon itu? Sementara inputnya semuanya jadi satu, jadi langsung ke situ. Di sebuah studio room yang kayak di Art Sound ini kan relatif besar ini. Di situ ada orkestra, ada bandnya, ada penyanyinya, ada yang dan sebagainya. Itu miking hanya dengan satu mic. Satu buah mic. Karena keterbatasannya pada waktu itu lebih ke multi input channelnya gitu ya. Jadi dan juga mikrofonnya mahal sekali harganya. Ya. Untuk kelas yang lumayan gitu ya. Ya. Gitu. Bukan kelas yang loudspeaker dijadikan mikrofon, karena pada zaman itu banyak sekali loudspeaker yang ukurannya relatif kecil yang dijadikan mikrofon. Sebagai input jadi sebagai input, bukan sebagai gitu. Output speaker. Betul. Ya. Jadi jangan salah, kedua-duanya itu transducer gitu. Ya, jadi daripada ngalor ngidul gitu, bahwa kalau kita bicara input transducer dengan output transducer nanti menjadi panjang lagi karena sudah itu pernah. Nanti beda segmen lagi kita akan bahas itu. Lebih detail gitu ya.
Karena memang sekarang sangat-sangat maju dan harus kita ungkap, harus kita buka bahwa berbeda dengan zaman dahulu kala. Zaman dahulu kala itu kalau mikrofon harus ini gitu loh. Karena tidak ada lawan gitu. Kalau loudspeaker harus ini karena tidak ada lawan. Dan memang pilihannya masih sedikit. Gitu, karena Sekarang, tidak ada lawan. Waduh, range harga banyak, range produk banyak. Banyak sekali gitu. Ya. Jadi kita harus benar-benar tahu seperti ini gitu. Seperti alangkah sedihnya jika kita menonton sebuah film yang tulisannya Dolby Atmos, tetapi lalu settingan instalasi loudspeaker, instalasi audionya di bioskop yang bersangkutan itu dalam tanda kutip kurang benar. Proper ya. Mengapa? Karena audio free film itu mixingnya aduh luar biasa. Jelimet. Aduh. Apalagi Dolby Atmos. Gitu. Bukan hanya ear level tapi sampai top speakernya pun juga ada. Kalau sudah begitu kan kita sudah jauh sekali dengan yang namanya monofonik. Oke, balik lagi nih ya. Jadi mono itu berarti pada awalnya bukan hanya outputnya yang satu, tapi karena memang inputnya aja satu. Begitu. Gitu kan poinnya ya. Bagus. Ya. Itu penting kan gitu loh. Maksud saya gitu loh. Supaya logika kita itu bahwa oh mono ya berarti satu track. Belum tentu. Belum tentu begitu. Tetapi kalau sebuah mikrofon itu mau dijadiin stereonya gimana saya nggak ngerti juga. Wong cuman satu. Cuman gitu. satu dan live. Ya. Gitu loh. Ya. Kalau mikrofonnya satu kita bisa dubbing bisa jadi stereo nggak ada masalah. Ya. Gitu loh. Tapi kalau ini makanya tadi contohnya radio gitu misalnya. Itu benar-benar sebuah mikrofon harus mewakili semua sumber bunyi yang ada di studio roomnya. Di pick up oleh satu mikrofon lalu di outputnya masuk ke transmisinya pun juga mono. Ya. Gitu. Itulah yang disebut monofonik. Benar-benar mono. Zamannya. Yang kalau pada saat ini ya kita harus ingat lagi bahwa yang disebut mono adalah telinga kiri dengan telinga kanan itu mendengar sama persis. Sama persis bunyinya gitu Pak. Itu jadi, yang kita sebut mono dalam dunia. Kita ingetin dulu ke netizen nih Pak. Karena kita sudah pernah membahas tentang mono versus stereo. Iya, betul. Jadi prinsip perbedaannya sebelum kita masuk ke stereofonik nanti, netizen yang belum nonton scroll dulu ke bawah. Betul. Nah, lihat itu. Belajar dulu tentang mono, stereo yang kita pernah podcastin bareng sama Raja terakhir. Iya, jadi tolong karena semuanya berkaitan gitu loh. Iya. Jadi konten-konten kita ini semuanya berkaitan, mungkin juga ada yang sama, tetapi cara penyampaiannya berbeda. Karena pembahasan teknologinya ke konteks yang berbeda. Jadi tidak mungkin kita membahas, misalnya sekarang nih kita lagi membahas mixing gitu. Ya. Lalu dalam 30 menit ke depan ini kita terus langsung bisa mengerti bagaimana caranya memixing gitu. Kayaknya nggak mungkin gitu loh. Itulah perlunya basic kan. Makanya kita balik lagi podcast kita sebelumnya tuh basic. Yes. Dari mikrofon, dari prosesor, di LMS, apa itu mono, apa itu stereo gitu ya. Sudah berapa ratus episode gitu. Nah, itu berjalannya zaman ini Pak David. Ini beruntung kita punya raja terakhir dari zaman purba soalnya. Jadi kita bisa, kalau kita behind the story-nya tahu itu kan akan menguatkan teknologinya sekarang kan. Jadi monofonik lalu bergesernya menjadi stereofonik gimana tuh Pak? Nah gitu, itu bagus sekali pertanyaannya. Jadi maksudnya saya juga mengingatkan bukan berarti filenya Promet yang dulu itu worth it untuk ditonton lagi. Ditonton dulu berulang supaya dengerin omongan kita sekarang nyambung. Gitu. Maksudnya kemarin itu. Kalau enggak bingung juga gitu. Jadi selalu back to basic kan begitu ya. Setuju. Ya, jadi akhirnya orang berpikir bahwa bagaimana caranya supaya seperti kejadian nyata. Sebenarnya itu kata kuncinya. Bahwa manusia normal itu terlahir stereo. Karena kupingnya dua. Gitu. Iya. Dan bekerja dua-duanya. Iya. Gitu. Dan poin yang penting itu kata stereo itu ternyata adalah artinya berbeda. Jadi kiri sama kanan itu beda. Punya kemampuan yang berbeda. Berbeda sekali. Gitu. Ya. Mengapa telinga kita dua, mata kita dua, hidung kita lubangnya dua? Karena stereo. Karena berbeda. Filosofinya gitu. Prinsipnya manusia itu udah stereo. Sebenarnya. Yes. Manusia terlahir stereo. Gitu ya. Jadi nggak ada tulisannya stereo karena memang terlahir stereo. Kalau Walkman ada tulisannya stereo. Karena dulu ada kaset yang mono. Gitu. Jadi Walkman itu kan sebenarnya tipenya Sony kalau nggak salah. Iya. Bener nggak? Betul. Yang disebut Walkman itu
tipenya compact. Awalnya kan Walkman. Memang itu yang untuk men bisa walk sambil dengerin musik gitu. Tapi kebetulan mereknya Sony mengeluarkan itunya namanya sampai semua merek mau Panasonic mau apa kalau yang kecil disebut Walkman. Jadi gitu. Walkman gua mana nih? Padahal kan kita belum tentu walk. Iya, padahal itu Polytron dan belum tentu walk gitu. Bisa aja kita running. Kita sleep. Iya dong, belum tentu walk dong. Suka-suka kita mau sleep, mau diem juga boleh dong. Tapi sekalipun waktu itu zaman pita, itu sudah mulai shifting juga ya, monofonik ke stereofonik. Jadi alangkah bangganya pada masa itu kalau kita mendengarkan kaset yang stereo. Ya. Alangkah bangganya kita mendengarkan vinyl atau apa? Piringan hitam, vinyl yang stereo. Dan kita bisa merasakan nuansa stereonya. Dulu tuh sampai orang bangga banget bisa nemuin, wah ini tom-tomnya. Iya. Itu jadi acuan kanan kiri. Iya, itu mahal sekali. Mahal sekali. Jadi ceritanya begitu. Jadi mulai dari fono orang sudah senang. Ya. Kan gitu. Tapi terus berkembang menjadi stereo, waduh jauh lebih senang lagi. Ya. Begitu dulu loh sebenarnya. Setelah itu baru kita berbicara masalah frekuensi. Nanti kalau kita masuk ke yang lebih detail. Advance ya. Ya. Tapi pada intinya dari mono mengapa jadi stereo? Karena stereo jauh lebih enak dan lebih real. Itu yang kata-kata yang lebih penting, bahwa manusia terlahir stereo. Kita mendengar sekarang selalu itu stereo. Ya. Kita mendengar ambient stereo, mendengar background noise, mendengar orang bicara pada kita stereo. Saya sekarang berbicara kepada teman-teman semua stereo. Ya. Betul nggak? Promed itu kalau broadcast di podcastnya stereo. Stereo, ya. Pasti stereo. Jadi coba dicoba, nanti boleh dicoba bahwa saya kalau di pen mungkin ada agak di sebelah sini dibanding Pak Yos yang ada di sebelah sana. Ini nanti kita coba ya. Kalau kalian mau membuktikan gini, pen kiri, pen kanan. Nah, itu bedanya, Son. Saya pen center gimana? Harus di sini ya? Harus di sini dong. Kan ini maksudnya kameranya yang ini kan gitu. Jadi saya harusnya pen audionya harusnya pen kiri ya? Ya, tapi pokoknya secara mixing nanti kita akan sesuaikan. Kebetulan kemarin kita bahas nih salah satu murid lu juga, Bos. Gimpil dulu di Indosiar gitu kan. Wah, itu raja terakhir guru saya gitu. Itu seru tuh, ternyata kita bahas tentang broadcast itu waktu mixing dia membayangkan tom-tomnya itu di kanan atau kiri, harus menyesuaikan audiens yang nonton di TV. Memang kita kiri-kiri, tapi kan secara nonton berlawanan mirror gini kebalikan gitu. Daripada pemainnya. Jadi, wah itu sampai kita bahas gitu. Oh iya ya, ternyata sedetail serinci itu seorang broadcast engineer. Itu yang nanti lanjut. Mudah-mudahan balik dulu nih, kita stereofonik dulu nih. Mudah-mudahan waktunya ada buat ke detail seperti itu gitu loh. Ya, jadi oke, mengenai mono dan stereo mungkin sudah beres. Ya, prinsipnya kita stereo sebagai manusia dan kita mendengar sumber yang berbeda gitu ya. Karena kuping kita kan dua. Ya. Karena prinsip kata stereo itu adalah berbeda. Jika telinga kiri dan telinga kanan kita mendengar berbeda, entah dari waktu. Jadi misalnya ada burung nih. Kalau kereta api bosen, burung aja ya. Burung itu sembari terbang, sembari bercuit. Apa sih namanya? Kalau gitu. Kalau burung berkicau. Berkicau bahasa Indonesianya. Oke. Kalau bahasa Inggrisnya tweet, makanya muncul Twitter. Gitu. Itu kan awalnya dari burung. Dari burung. Oke. Nge-tweet. Karena burung yang benar kan pasti high frekuensi. Iya, makanya Twitter. Gitu. Iya dong. Betul. Kalau burungnya ngawur dia jadi subwoofer. Itu namanya subwoofer gitu. Burung aneh. Iya, itu bukan burung. Itu namanya mano. Podo. Gitu kan, sesimpel itu sebenarnya. Mengapa disebut Twitter? Karena tweet. Coba di Indonesia jadi ciciter. Mengkicau, kicauer. Ya, dia terbang dari kanan ke kiri gitu, dari gitu. Kalau kita menangkap dengan sebuah mikrofon, maka tidak ada pen. Setuju nggak? Ya. Jadi yang ada dari waktu dia dari kanan
agak pelan bunyinya. Dia lewat tambah keras, ntar kesana tambah pelan lagi. Iya, jadi levelnya yang berbeda. Oke. Gitu. Ya. Jadi kalau kita merem, kita membayangkan ini burung ada di mana. Maka jauh, burung itu deket. gini, terus gitu. Ya. Bukan kiri kanan. Ya. Jauh dekat jadinya. Oke, jadi mainnya level. Bukan panning. Ya. Bukan panorama. Ya. Jadi tolong bedakan antara panorama dengan level gitu. Itulah pentingnya seorang engineer mesti ngerti ya ketika mixing mana yang delay, mana yang level, mana yang panning ya. Betul. Betul sekali. Dan kalau saya boleh loncat sedikit gitu, daripada nanti nggak keburu atau bagaimana penasaran, dan ini sangat penting dan sedang saya bicarakan secara online ini berulang kali nih, udah jalan 3 bulan mungkin gitu. Bahwa yang namanya reverb, itu dulu. Yang namanya reverb itu apa? Itu dulu. Tolong di scroll ke bawah ya. Atau gimana? Bahwa yang namanya reverb adalah efek ruangan. Misalnya di sini, itu kita ada di control roomnya Art Sound. Banyak sekali acoustic treatment di sini gitu loh. Ya. Kalau kita perhatikan juga hampir tidak ada yang disebut parallel wall. Ya, solid surface yang bikin mantul-mantul gitu. Tidak ada juga ada diffuser, ada berbagai macam cara supaya menghindari parallel wall, menghindari pantulan. Ya. Jadi kalau boleh dikatakan bahwa reverb time di control room Art Sound ini relatif sangat kecil. Ya. Begitu. Arti 60-nya, reverb time 60-nya relatif kecil. Ya. Sudah sangat standar gitu loh. Tetapi tetap ada yang sudah kita benar-benar datangi juga kan gitu. Di mana ruangan itu arti 60-nya mendekati 0 gitu. Ya, di Bandung ya. Oh ya, itu anechoic chamber. Kan gitu. Kalau itu lebih gampang kan kita neranginnya gitu loh. Mendingan coba dilihat yang apa judulnya itu. Ya, kalau yang belum lihat tonton dulu yang seri Anechoic Chamber di ITB bersama Mas Nanu. Kayak gitu kan? Yang ini. Nah, itu thumbnailnya tuh. Ya itu, gitu loh. Jadi di situ kita tahu bahwa RT60 itu apa gitu loh. Itu jelas kalau di situ. Tapi saya ingatkan lagi pada prinsipnya yang disebut reverb itu kira-kira stereo atau mono. Gitu. Kan kalau kita punya reverb berarti kita punya direct sound. Ya. Atau direct soundnya kita sebut dry. Dry signalnya. Dry signal. Kita punya efeknya. Reverbnya. Itu yang kita sebut wet biasanya. Jadi kalau di efek prosesor itu kalau apalagi yang analog kita suka ada tulisan balance ataupun mix. Ya. Kita bisa atur mau berapa persen dry-nya, berapa persen wet-nya. Yang keluar dari alat ini. Ya. Itu biasanya orang suka lupa. Jadi misalnya di channel ini saya sudah punya dry-nya. Lalu dari auxiliary kita masukkan ke efek. Bukanya seberapa gede? Keluar dari efeknya, itu perlu ada dry-nya atau enggak? Itu pertanyaannya. Sudah ada dry-nya nih di channel ini. Di channelnya efek, dry-nya tembus juga. Mengapa? Karena mix-nya tidak di 100%. Itu penting loh. Simple ya. Sangat simple. Itu tips and trick gitu ya. Sering sekali terlupakan atau bagaimana gitu. Jadi dry ini sudah ada, kenapa mesti ditambah lagi dry di sini? Karena kalau dry tambah dry dengan latency tertentu, jadi double. Bisa terjadi chorusing, flanging. Jadi dry itu suara aslinya malah jadi double gitu ya. Bahkan triple gitu loh. Dan kalau itu yang disebut tebal, saya kurang setuju. Hati-hati sekali. Itu tebal yang semu sebetulnya. Iya kan? Ya salah sebenarnya gitu loh. Kalau bukan begitu caranya gitu. Kalau sudah dry-nya sudah dibuka, yang satunya tutup aja. Tutup aja dong. Kita perlu wet-nya saja gitu loh. Gitu. Dimana wet itu adalah dry signal yang sudah dikenain. Yang sudah efek. Gitu ya. Jadi kalau kita lihat dari gambar lebih mudah. Kata orang kalau kita menerangkan dengan gambar itu lebih mudah. Jadi yang mana yang direct sound, yang mana yang reflected sound. Nah, yang dimaksud Pak David gambarnya itu seperti ini. Nah, jadi direct sound sama reflected sound. Itu baru 2 yang kita pelajari. Nanti direct sound dan reflective sound. Reflected yang direfleksi, yang dipantulkan. Nanti
mungkin khusus di bidang akustik aja nanti ya. Sesi khusus nanti. Waktu kita bicara detail tentang akustik gitu ya. Karena akustik juga ada basicnya, jangan langsung ke NC, jangan langsung itu agak berat gitu loh. Langsung ke logaritma, langsung ke segala macam gitu. Memang benar, bukan salah gitu. Ada hitungan seperti itu, tetapi basicnya dulu kita kuatkan. Basic lebih penting dulu supaya menurut dasar saya kita kuat dulu. Menurut saya seperti itu ya. Jadi kembali lagi bahwa yang namanya reverb itu stereo atau mono itu dulu. Kalau kita berada di kamar mandi, kita mendengar suara kita sendiri, itu yang direct sound yang mana? Ya, yang waktu suara kita keluar nyanyi. Kita nyanyi di kamar mandi, itu apakah kita bisa mendengar direct sound dari suara kita sendiri? Kalau di studio rekaman, masuk ke mikrofon, keluar ntar kembali ke headphone, kita bisa pilih. Kita bisa mendengar suara kita sendiri. Yang dry. Ya. Dan kita di kamar mandi masalahnya susah, sudah nyampur. Iya betul nggak? Iya. Nggak bisa. Jadi kita pasti mendengar reflected. Yang direct itu dari saluran Eustasio. Dari pita suara kita ada saluran menuju telinga kita, namanya saluran Eustasio. Eustasius atau Eustasio. Di mana itu sudah memberikan efek. Sudah direct, udah pasti. Sudah direct gitu ya. Udah pasti direct gitu. Jadi kalau kita naik pesawat terbang atau bagaimana kan suka pengang, ketutup, terus kita begitu kan langsung hilang gitu kan, gitu kan. Karena ada hubungan antara telinga, hidung dengan tenggorokan. Karena itu THT kan. Iya. Dokternya. Ya. Karena dia berhubungan gitu loh. Oke. Tenggorokan, hidung, telinga. Itu berhubungan. Makanya waktu kita pengeng kayak gitu, langsung bisa gitu. Karena dia ada saluran-salurannya gitu. Yang disebut Eustasio. Ya. Karena itu anak saya namanya Cio. Oh. Nama panjangnya Eustasio. Ngeri ya? Terlalu audio saya. Untung anak saya hanya 2. Kalau ada satu lagi namanya Pen. Satu lagi namanya Matrix gitu. Iya. Terlalu audio, kacau. Enggak juga. Kan mau yang aneh aja kalau saya, karena saya... Ya, kan memang bapaknya aneh. Enggak. Kalau saya kan namanya semua orang punya, David. Oke? Jadi tolong dipikirkan, mengapa yang namanya digital effect processor itu selalu inputnya ada tulisan L mono, outputnya tuh pasti stereo. Coba aja diperhatikan. Sama seperti auxen di mixer, anggap analog dulu ya. Auxen itu mono, auxen 1 gitu. Ntar dia masuk ke efek, anggap efeknya juga bukan di mixer digital ya, efek yang eksternal. Dari auxen 1 itu kan hanya 1 mono, kita masuknya ke L mono, jangan ke yang R. Yang ada tulisan L mono, nanti dia outputnya jadi stereo. Jadi dasarnya karena itu ya. Karena yang namanya reverb atau efek ruang itu selalu stereo, nggak pernah mono. Kenapa? Seperti saya berada di sini sekarang, suara saya dipantulkan oleh tembok kiri dan tembok kanan. Dan ceiling dan floor ke bawah gitu dan ya. Itu kembalinya ke telinga saya kiri dan kanan. Beda kanan dan kiri. Tergantung volume kanan kirinya seperti apa. Jaraknya, volume materialnya miring apa enggak, itu menentukan pantulannya udah beda. Itu insight. Gitu kan? Gitu. Jadi yang namanya kena efek langsung stereo. Udah pasti stereo. Oh, itu dasarnya. Gitu. Kan gitu ya. Kan sebenarnya simple sebenarnya gitu. Tapi maksud saya kalau dibikin sulit. Jangan dibikin sulit gitu. Jadi mengapa selalu stereo efek? Mengapa auxiliary send return-nya selalu stereo auxiliary return? Stereo auxiliary return, ingat lah. Mengirimnya auxen mono 1, auxen 1, ntar baliknya stereo auxiliary return 1. Bahasa itu sebenarnya penting untuk kita ketahui untuk basic ke mixer digital. Dulu di mixer analog itu selalu begitu. Tapi ada pelajaran yang mengatakan kalau menggunakan auxen 1 masuk ke efek prosesor, maka kembalinya harus ke stereo auxen, harus ke stereo auxiliary return 1. Karena dari auxen 1. Sebenarnya suka-suka kita dong.
Aux 1 masuk ke reverb, stereo efek. Outputnya ini kita masukin ke channel boleh nggak? Ya boleh-boleh aja, Suka-suka kita. Iya. Dan di live kejadiannya seperti itu. Biasanya di bagian paling pojok sana itu return-returnnya dari efek. Tradisinya seperti itu dalam dunia live. Gitu loh. Itulah pentingnya kita tahu ya Pak David ya. Karena generasi milenial ke bawah ini kan sudah mulai digital, sudah mixer digital, nggak pernah lihat itu. Gimana nyiapin kabel send return. Gimana nge-send dari auxiliary, balikin lagi. Nanti ini channelnya buat buka nih efeknya. Gitu. Kalau sekarang sudah jadi begitu efek, set, returnnya sudah stereo. Istilahnya patchingnya secara digital. Sudah begitu dan sudah di kalau kita stereo aux returnnya yang ada di mixer digital itu sudah stereo efek. Jadi fadernya satu tapi dia sudah stereo. Jadi mungkin kalau yang belum tahu basic, dia tidak tahu bahwa sebenarnya yang disebut returnnya efek ini itu tidak lain sebenarnya 2 buah, tapi di pen kiri dan pen kanan. Oke, ya. Karena kan udah kena efek itu udah langsung jadi stereo ya. Sudah pasti jadi stereo. Ya. Gitu. Kembali lagi ke awal bahwa telinga manusia itu terlahir stereo. Ya. Gitu loh. Jadi bukan hanya efek saja. Kalau efek sudah pasti stereo lah gitu kalau menurut saya. Tetapi direct sound itu juga jarang sekali yang benar-benar sama di kiri dan kanan. Oh iya. Jarang apalagi sekali. Kita bicara kena akustik segala. Seperti gitu sekarang ya. saya bicara sama Pak Yo. Depan-depan gini. Gitu. Suara saya dipantulkan juga oleh monitor ini. Kena kacanya di belakang. Itu gitu masuk ke telinganya kanan saya. Dari Pak Yo. Itu berbeda dengan telinga kirinya kena diffuser. Nggak kena kaca, nggak ada solid surface-nya. Gitu. Jadi setiap kita itu dimanapun kita berada, di stasiun maupun jadi kita mendengar stereo itu bukan tergantung dari sumber bunyinya, tetapi tergantung dari penerimaan kita memang sudah stereo. Itu gitu ya. itu tolong digarisbawahi. Gitu. Kalau bahasa zaman dulu gitu. Ya, karena teman-teman masih banyak yang debat tentang mono stereo, ini sebetulnya basic tentang monofonik dan stereofonik yang harus dipahami oleh seorang engineer gitu. Iya, karena saya juga dengar ya, saya tidak tahu karena kemarin-kemarin ini viral antara mono dan stereo. Saya nggak tahu apakah benar atau nggak. Ada juga yang mengatakan bahwa di iBox itu membuat suara menjadi stereo. Agak-agak aneh menurut saya. Nah, yang begitu-begitu tolong dibenarkan gitu loh. Untung ini raja terakhir turun gunung dan meluruskan tentang mono stereo. Saya tuh bukan orang yang iseng nonton begituan, enggak. Tapi kadang-kadang mantan murid atau komunitas kita gitu ya. Cerita gitu ya. Itu aduh, Pak David itu gini. Apa sih? Gini baru saya. Tapi pas loh, waktu itu memang kita juga saya aja juga nggak tahu tadinya. Tapi ternyata dilalah kebetulan kita pas bahas itu ternyata pas ada polemik yang cukup seru tentang mono stereo dan jadi itu kita duluan kan sebenarnya, bukan gara-gara itu kan gitu loh, bener nggak? Ya sudah rame dulu, cuman ramenya itu tidak ada penjelasan yang teknis dan ilmiah seperti yang kita bahas di podcast kita. Gitu. Mudah-mudahan ini membuka ya. Menjadi jawaban. Kalau masih bingung juga tolong ditanyakan lagi. Nah, boleh tulis di kolom komen. Kalau masih ada yang pinisirin, ya kan, masih ada bingung, masih ada ragu, tulis pertanyaannya apa, nanti bisa kita bahas di edisi podcast selanjutnya. Karena penting loh, beneran. Bener-bener jujur buat saya penting sekali kita mengerti basicnya yang masuk di akal gitu loh. Ya, jadi ada orang yang menerangkan sedemikian detailnya sampai sulit untuk dimengerti. Nah, itu yang bermasalah bukan muridnya, tapi yang jelasin itu. Saya selalu berkata begitu kalau apalagi lagi onsite ya, artinya benar-benar ada di situ gitu. Saya bilang, abis ini kita bikin ujian singkat ya gitu. 5 pertanyaan aja atau 3 pertanyaan atau 10 pertanyaan. Kalau yang tidak lulus itu 50% lebih, berarti yang salah bukan peserta. Yang ngajar berarti yang salah. Yang ngajar, yang kurang ngajar. Gitu. Betul nggak? Iya dong, canggih dong. Betul nggak? Gitu. Dalam satu kelas, yang naik kelas hanya 40%, yang 60% nggak naik. Ada apa? Kalau dibalik masih oke. Gitu loh. Bener dong, yang nggak naik kelas itu jauh lebih sedikit daripada yang naik kelas dong. Berarti yang ngajar yang kurang
kurang naik kelas. Sorry banget kalau Iya. ada yang tersinggung, ya saya udah biasa bikin tersinggung orang. Nah, ini meningkat dulu nih Pak. Tadi kita masuk monofonik, lalu bergeser menjadi stereofonik Ya. gitu. Nah, tadi kita Ya. dari bahasan stereofonik tadi itu gambaran tentang burung yang berkicau tadi kita menemukan ada delay, ada level, tapi ada juga Panorama. panningnya gitu Panning, ya. panorama. Secara stagingnya. Itu kan Yes. berarti kita sudah bicara tentang dimensi ini. Banget. 3 dimensi berarti. Yes. Atas bawah, kanan kiri Kiri. gitu. Jauh dekat. Nah, itu gimana tuh kelanjutannya tentang mixing, monofonik, stereofonik, terus satu step lagi berarti ada 3D gitu kan? Iya. Dimensi. Udah benar-benar sudah benar-benar urusannya kan kita sudah membahas juga mengenai binaural. Binaural, ya. Betul nggak? Ya. Telinga kita boleh 2. Hmm. Tetapi ternyata otak kita hebat sekali, dengan 2 telinga kita bisa tahu kiri kanan, atas bawah, jauh dekat, Yep. depan belakang maksudnya. Ya. 360 derajat silindrikal. Ya. Ya. Begitu loh. Jadi hati-hati. Mengapa ada teater yang kita sebut Dolby Atmos? Ya kalau mungkin yang Pak Yos tahu sekali yang di XX1 ya. Oh, di XX1 itu sudah menggunakan Dolby Atmos. Banyak juga sinema-sinema sekarang udah pakai Dolby Atmos. Ya. Itu kan bedanya Dolby Atmos satu tingkatan di atas surround. Yes. Karena kalau surround, nah ini kayak studionya ini ya. Misalnya ini nggak ada surroundnya, tapi ada yang di atas. Surround itu berarti speakernya masih ear level. Ya. Sejajar dengan telinga gitu kan. Tapi kalau sudah Dolby Atmos kan berarti ada top speakernya. Ya. Nah, makanya di sinema buat netizen yang kepengen nonton sinema Mayer Sound dengan kualitas Dolby Atmos yang powernya gede, tempatnya juga gede, makanya sering dipakai buat launching film. Cobain datang tuh XX1 Epicentrum di Rasuna Said. Nah, itu tuh betul-betul Dolby Atmos. Ya, Filmnya. Jadi artinya sumber bunyinya juga harus Dolby Atmos kan? Betul. Gitu loh. Hati-hati ya. Gitu. Mixingnya sudah Dolby Atmos. Aduh. Nah makanya kita bicara dari awal nih tadi gitu Ya. ya. Antara monofonik, stereofonik. Kalau kita sudah ngomong Dolby Atmos, itu kalau sekarang tingkatannya mungkin sudah yang paling tinggi dalam dunia per audio for film. Betul nggak sih seperti itu? Ya. Bukan apa-apa, bukan bagaimana, tapi maksudnya materialnya gitu loh. Jangan menyangka kalau kita punya material yang stereo, tiba-tiba bisa menjadi Dolby Atmos. Karena kalau pada zaman itu stereo bisa jadi 5.1. Ya. Oke. Namanya jadi Dolby Pro Logic. Dolby Pro Logic. Ya. Pernah dengar nggak? Pernah. Di Ya. zaman itu. Ya. Jadi stereo kita masukkan prosesor yang namanya Dolby Pro Logic. Nanti keluarnya jadi 5.1. Ya, 5 atas, 1 subwoofer. Ingat loh, itu Ya. sintesis. Ya. Tracknya hanya 2 soalnya. Ya. Nanti keluarnya bisa 5.1, berarti kan 6 harusnya. Ya, L, C, R, lalu satellite gitu ya, sama subwoofer. Jadi depan kiri kanan, depan tengah, Ya. belakang kiri kanan, Ya. itu sudah 5 tuh. Ya. Plus 1, Subwoofer. 5.1. Ya. Satunya subwoofer gitu. Oke. Kan gitu. Maka di zamannya VCD, video compact disc, Ya. gitu ya. Betul ya? VCD, Ya, video betul. compact Video disc. compact disc. Itu audio outnya itu hanya left right. Tapi begitu berganti menjadi digital video disc, DVD, Ya. maka output audionya menjadi 5.1. Ya, that's why. Langsung dipecah, dibagi. Gitu. Sesuai. Memang tracknya sudah 6. Ya. Hati-hati loh. Ya. Jadi di dalam dunia perfilman, audio itu sangat-sangat berbahaya. Tapi ini kita perlu reminder lagi nih, Pak David. Karena nggak semua generasi, mungkin bukan Y ya, generasi alpha ke bawah. Mereka tuh udah nggak ngerti loh, Pak. CD, compact disc. VCD, video compact disc. DVD, digital video compact disc gitu. Digital Karena mereka video sekarang taunya udah Bluetooth semuanya gitu koneksinya. Dengerin musik, kita itu dulu kaset, pakai CD gitu. Sekarang semuanya sudah Bluetooth ke player di makanya mobil. jujur saja ya gitu, kalau zaman sekarang di mobil kita gitu masih bisa main CD, sebenarnya kurang upgrade.
Setuju nggak sih? Iya, iya. Mobil-mobil Iya. zaman sekarang Iya, udah nggak ada rata-rata. udah nggak ada, sudah Bluetooth. Sumbernya udah Apple Music. Ya, sudah begitu. Ya. Gitu loh. Jadi tahunnya mobil menentukan playernya apa gitu loh. Playernya Head apa? unitnya mesti diganti Nah, atau enggak. iya. Gitu. Ya, jadi bukan apa-apa, lebih murah kan, lebih simple. Iya, iya. Gitu loh. Gitu loh. Jadi bahkan banyak yang tadinya CD itu dimodifikasi menjadi USB. Ya, itu terus habis itu kan terus ke USB kan gitu kan. Lalu semuanya udah pakai Flash disk USB. kan, USB. MP3 itunya Mas Yan gitu Kan gitu-gitu. Ya. Kalau sekarang udah nggak juga. Udah Sekarang langsung. sudah nggak juga gitu. Jadi hati-hati. Teknologi ini tidak menunggu kita. Dia jalan terus. Iya. Kita yang harus ngejar. Ya. Pertanyaannya kita ngejarnya mau dari mana? Mau dari awal atau dari tengah-tengah? Dan adalah baik ketika kita mengejar mengikuti teknologi itu, kita memahami sejarahnya, historinya. Gitu. Oh, dulu tuh kenapa itu bisa terjadi? Betul. Sumbernya dari itu. Basicnya. Karena analogi kita belajar itu selalu begitu. Ya. Orang belajar matematik nggak mungkin tiba-tiba langsung trigonometri. Harus ngerti dulu 1 + 1 dulu. Kan gitu. Penjumlahan pengalian Aduh, dulu. saya nggak ngerti kalau 2 kali 6 saya nggak bisa. Tapi kalau sinus 4 akar sekian saya tahu. Kan nggak mungkin. Ya, ya. Gitu, pasti dari basic. Demikian juga tadi untuk kita tahu ternyata reverb itu selalu stereo. Ternyata karena ya Aslinya begitu. aslinya begitu. Basicnya harus ngerti. Waktu zaman dulu ada send sama return sound gitu. Gitu loh maksudnya. Ya. Dan sekali lagi nih saya ulang nih, auxen itu mono. Ya. Auxen 1. Okay. Ntar baliknya harus ke stereo, aux return 1. Nggak harus. Bebas aja kemana Cuman saja. karena kebiasaan orang zaman dulu kayak begitu jadi latah gitu ya. Ya, ada baiknya, ada jeleknya. Baiknya dia tidak mungkin looping. Ya. Karena pasti dari stereo aux return 1 tidak ada auxen satunya lagi. Gitu. Kalau di channel ada auxen satunya lagi, dibuka lagi, kacau. Ya. Dia looping. Itu agak jelimet. Dan itu kita bisa sangat mengerti kalau praktek, apalagi kita praktek menggunakan patch bay. Ya. Ya, patch bay itu sangat dalam gitu ilmunya kalau kita mau mendalaminya. Artinya gini, karena sekarang sudah digital, maka dia digital patching. Yep, langsung di dalam kita tinggal pilih. Mau routing kemana, klik save. Ya. Mau kesini, kemana, bisa kemana-mana. Tapi waktu masih zaman patch bay analog seperti di sini, tidak begitu. Kita berpikir keras bagaimana kita mendesain patch bay kita supaya efektif. Ya, karena menggunakan kompresor dan gate sama efek saja, prinsip cabling system solderannya sudah berbeda. Sangat-sangat satu berbeda. Pakai insert, Yes. gitu ya. Satu pakai auxen, Ya, satu sangat pakai berbeda. auxen. Ya, sangat-sangat berbeda. Dan itu sangat digunakan dalam mixer digital sekarang gitu, ataupun DAW sekarang, gitu loh. Apakah kita menginsert atau kita mau daisy chain dalam dunia MIDI bahasanya gitu. Kita mau serial, gitu loh. Jadi semuanya akan menyambung seperti itu. Kembali lagi ke mixing daripada kita nanti kemana-mana. Tapi pada intinya, karena itu lalu ada orang yang benar-benar mixing itu bukan hanya berdasarkan telinga. Udah enak nih gitu. Tapi dia mempunyai teori dasar yang kuat bahwa ini vokal, si vokalisnya ada di mana. Atau kita mau membuat vokalis ini ada di mana. Juga bisa begitu. Ya. Kalau dia ada genrenya gitu, ada komunitasnya sendiri yang benar-benar dia harus detail gitu dalam mendengarkan audio. Gitu. Itulah yang disebut staging gitu ya, penempatan staging dari yang benar-benar benar dan sumber bunyinya benar-benar seperti itu. Tidak dipengaruhi oleh ruangan, tolong diingat. Ya. Tapi sumber bunyinya seperti itu. Misalnya suara saya. Suara saya itu mempunyai harmonic content yang spesifik. Ya. Tidak ada orang lain yang punya, hanya saya yang punya. Karena setiap orang itu suaranya aja beda-beda. Pasti mirip bisa, tapi sama persis tidak mungkin. Karena itu voice recognition itu penting, sama seperti sidik jari, sama seperti retina display gitu ya. Tidak mungkin sama. Itu betapa hebatnya Tuhan kita menciptakan every single person itu betul-betul identik. Beda-beda. Jadi tolong diingat pada suatu saat kita tidak akan perlu lagi KTP atau apapun itu. Identitas diri itu sudah ada semua di sini. Karena semuanya berbeda. Nanti sudah di AI, sudah dianalisa. Ini benar sih itu gitu loh. Even anak kembar identik
genetik sekalipun tetap ada perbedaannya. Tidak. Itu ya itu. Karena itu kita sempurna kan gitu ceritanya. Kita makhluk paling sempurna. Tapi kembali lagi bahwa bagaimana orang menghargai audio dan bagaimana orang benar-benar mengerti detail tentang audio. Itu dua hal yang berbeda. Oke. Jadi ada orang, saya senang musik, saya senang audio. Titik. Tapi ada yang saya senang sekali audio dan saya senang sekali musik. Itu orang yang ketika denger musik dia juga sambil merem bayangin ini sumbernya di mana, ini kira-kira di sini. Ini hal yang sederhana yang bisa kita pakai belajar untuk para engineer gitu ya. Yes. Dan itu kalau kita bahasanya jadi audio feel. Ya. Oke. Audiophile. Jadi orang yang memang secara detail gitu ya. Benar-benar begitu. Punya passion di bidang audio itu. Jangan percaya sama saya loh ya. Jangan percaya sama kami juga. Coba dicari bener nggak gitu loh. Gitu. Artinya kita bisa meta, kita bisa apapun itu. Karena ada komunitas audiophile. Ya. Ada orang-orang yang benar-benar mendengarkannya itu detail banget gitu. Sampai loudspeakernya sendiri mungkin bisa mempunyai frekuensi range yang mungkin dari 10 Hz gitu. Hingga 70.000 Hz. Bisa begitu. Mengapa? Karena teman-teman kita ini, mereka itu menghargai yang namanya harmonic content. Oke. Kalau kita bicara 20 Hz sampai 20 kHz, itu kita bicara fundamental. Oke. Kemampuan kita mendengar 20 sampai 20 K. Untuk fundamental. Ya, harmoniknya itu di atas 20 kilo itu berpengaruh terhadap warna masalahnya. Itu. Ya. Karena itu terus kita berbicara kok 16 bit dan 44,1. Dalam hal ini kita berbicara bukan bit rate-nya, bukan 16 bitnya, tetapi bicara 44,1 kHz-nya. Ingat, yang belum kita pernah bahas ini. Ya, resolusinya itu berarti ya. Oke. Nggak tahu kita pernah nggak basic? Belum, kalau yang basic digital basic ini. Digital belum ya? Kenapa itu 16 bit 44.1, lalu 32 bit? Belum ya? Belum. Next ya. Ya. Nanti ke split ini kita repot. Karena otak manusia kebetulan kalau di split itu agak sulit. Error nanti. Ya, layernya nggak kayak mixer digital. Layernya kalau lagi fokus ini, tolong fokus ini. Kalau lagi nyetir aja gitu loh. Gitu, jangan sembari megang handphone terus jangan. Habis itu gitu. Wah, mending fokus. Banyak gitu loh. Ya, banyak karena orang jarang yang bisa layer. Gitu loh, sembari mengerjakan ini sembari ini. Tidak semua orang bisa multitasking. Tidak. Gitu bahasanya gitu. Karena saya kemarin baru viral juga ada orang yang bisa di sini melukis apa, 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 bisa 5 loh. Gila itu ya. Sekaligus. Itu tapi kan dari 100 juta orang hanya satu yang bisa begitu. Jangan terus kita berusaha menjadi begitu gitu loh maksud saya. Ya Kak? Setiap orang punya talentnya masing-masing, tolong diasah. Tolong diingat loh. Talent itu dikasih untuk diasah. Kalau nggak diasah nggak bisa loh. Iya dong. Gitu. Jadi orang yang rajin itu bisa lebih pandai daripada orang yang talentanya tinggi. Pasti. Wong pinter kalah karo wong bejo. Oh gitu. Kan kalau orang yang mengasah talentanya. Makanya ada perumpamaan kalau dikasih talenta itu harus dilipat gandakan. Gitu. Karena kalau enggak berarti kamu hidup nggak mempertanggungjawabkan talenta yang sudah dikasih. Tolong itu dimengerti. Nah, pentingnya talenta di dalam audio tadi itu waktu kita mixing, balik lagi bagaimana kita memixing 3D supaya si pendengar itu bisa mendengar dan membayangkan sama seperti apa yang kita lakukan kan. Gitu ya. Jadi orang itu bisa sampai sebegitunya. Jadi kalau ada orang ngomong, "Oh, gimana sih? Katanya 20 Hz sampai 20 kHz titik." Karena itu sampling rate-nya 44,1 supaya kalau kita bagi 2 jadi 22,05 kHz. Kalau kita kurangi faktor kesalahan jadilah 20 kHz. Sebenarnya sampling rate mudahnya seperti itu. Sampai segitu ya ininya ya. Oh, segitu banget gitu. Jadi terus standar CD audio. Itu memang internasional. Itu 44,1 kHz, 16 bit. 16 bit. Ya, itu CD zaman itu ya. CD audio. Ya. Sampai sekarang masih begitu. Ya. Gitu. Tapi kalau udah DVD kan udah berbeda. Udah 24 bit, 96 kHz.
Ya. Audionya kita bicara nih. Ya. Pertanyaannya, orang bisa membedakan nggak audio yang dari DVD dengan audio yang dari VCD? VCD ya. Gitu. Oke. Okay. Itu poin yang sangat penting. Mengapa? Mungkin orangnya bisa membedakan. Karena harmoniknya. Ya. Fundamentalnya tidak. Sorry. Ya. Harmoniknya. Jadi warnanya bisa beda. Harmoniknya ada tapi tidak keluar dari loudspeaker. Sama saja bohong. Orang dengar suara mentah kayaknya sama. Gitu. Sama saja. Ya. Iya. Tapi sebetulnya harmoniknya yang bisa kemana-mana. Bisa kemana-mana. Itulah makanya bahasa orang awam, wah ini lebih anget nih. Misalnya. Wah ini lebih padat iya. nih. Solid nih. Iya. Itu pembahasaan di mana ternyata dipengaruhi oleh harmonik. Harmonik konten atau resonan frekuensi ataupun frekuensi lain yang mengikuti frekuensi aslinya. Itu bisa sangat lebar. Wow. Dan ternyata itu bisa di bawah 20 dan di atas 20 kilo. Yes. Sebetulnya ya. Yes. Yang mempengaruhi itu. Banget. Ingat nggak waktu kita bicara masalah mastering device? Oke. Itu bahkan ada harmonik yang odd dan even. Ya, ganjil genap. Ya. Harmonik keberapa nih? Harmonik kedua, 4, kelipatan dia genap. 8. Ya. Dia genap. Ya. 2, 4, 6, 8 genap. Ya. Atau harmonik yang ganjil. Harmonik ketiga, 5, 7, 9 gitu. Oke. Sampai segitunya. Wow, sedetail itu ya. Iya. Itu kalau orang audiophile itu mutlak itu. Dia benar-benar care atau peduli dengan saya punya loudspeaker, memang tidak SPL-nya tidak besar. Tapi masalah SQ, sound quality jangan tanya. Oke. Bisa dimengerti maksudnya? Iya. Jadi kalau seorang hobi yang bener hobi banget gitu, ya kita sebut audiophile jadinya. Iya. Karena ingat loh, hobi itu mengeluarkan uang loh. sorry nih. Iya, kalau pro itu menghasilkan uang, profesional namanya. Iya. Profesinya apa? Kan cari uang. Profesi itu untuk mencari uang. Ya, makanya disebut pro ya. Pro. Iya. Profesi, profesional. Hobi enggak. Dia profesinya dokter, hobinya mendengarkan musik. Ya. Beda dong. Ya. Bisa dimengerti? Iya, dapatnya duit dari dokter, buang duitnya untuk audio sound system, audio. Gitu. Ya. Nggak apa-apa dong. Iya dong. Gitu loh. Nggak ada masalah, sama sekali nggak ada masalah. Gitu. Bisnisnya properti, tapi dia punya home theater sendiri yang hobi. Nah, itu yang bisa membedakan ketika dia mendengar gitu ya. Yes. Karena detailnya dia. Yes. Dan dia terbiasa mendengar di akustik yang bagus, entah itu di mobilnya, entah itu di home theaternya, entah itu di bioskop, entah itu di kamar tidurnya, entah itu di kamar mandinya. Ya. Itu selalu mempunyai staging yang benar, mempunyai semuanya high standard gitu. Ya. Dan tidak semua orang yang suka mendengarkan musik itu tidak harus dengan kenceng, keras, horeg, banter. Tidak gitu kan. Tidak. Justru orang-orang audiophile itu prioritasnya lebih kepada clarity, detailnya. Yes. Kita sebut jadi kita sebut jadi quality kan. Jadi ada SQ, ada SPL. Iya. Tapi sekarang itu sudah menjadi SQL, bukan sekarang, udah lama. Okay. SQ-nya juga, SPL-nya juga, jadilah SQL. Biasanya itu untuk car audio, car hi-fi. Iya, iya. Karena itu jangan kaget kalau car hi-fi itu lebih mahal dari car-nya. Oh iya bisa jadi itu. Car audio hi-fi itu lebih mahal dari car-nya. Iya, isinya bisa lebih mahal. Bisa lebih mahal. Ya, gitu. Mobilnya boleh aja. Kenapa? Karena fokusnya kepada SQL-nya. SQL. Jadi supaya netizen yang bingung tadi ya, kalau SPL itu sound pressure level. Jadi levelnya kencengnya. Iya. SQ sound quality-nya. Sound quality-nya. Dan sekarang perpaduan dari dua itu adalah SQL, sound quality level. Ngeri. Ya. Ngeri kalau udah gitu, ngeri. Nah, standarisasi pengukuran dari SQL itu sendiri kan jadi apa itu, Pak? Makanya kalau ini boleh nyeleneh sedikit ya, agak keluar sedikit. Kalau kita mau lomba balapan ya, sound balap namanya. Oke. Itu yang kita mau lombakan apanya? Ya, kencengnya itu. Kemarin bahas sama Abah Alyong itu. Kencengnya kan? Berarti urusannya SPL dong. Titik. Kualitinya terserah. Iya, yang penting ukuran dB-nya, dBA-nya berapa? Oke, ya. dBc, dBA, gitu. Tapi kualitinya seperti apa nggak tahu. Ya. Jadi terserah saja kalau begitu. Gitu. Tapi kalau saya pribadi di zaman sekarang ini keterlaluan kalau orang tidak berbicara SQ. Yes. Kalau saya masuk ke sebuah tempat
entah itu rumah makan, apalagi itu sebuah kafe, Ya. tiba-tiba background musiknya itu kencang, Hmm. kan jadinya bukan background dong, Iya. Noise jadi. jadi foreground, Noisy. foreground, jadi Jadi noise, bukan jadi di back-nya lagi. iya, udah tidak menyenangkan buat saya. Ya. Karena kita mau datang ke sebuah tempat itu sembari minum wine misalnya, sembari ngobrol. Ya. Masalahnya banyak yang minum wine-nya kebanyakan. Maunya kenceng akhirnya. Karena semakin mabuk dia maunya semakin kenceng gitu. Itu Karena- fakta. Karena gitu. limiter yang paling bagus adalah wine. Betul. Sehat dan smooth Jadi limiternya. begitu kena wine, begitu kena alkohol, biasanya limiternya jebol, loss. Langsung tolong dong musik. Dan itu memang Gitu. itu memang ilmiah kan Pak ya? Ilmiah. Memang ilmiah. Nggak Jadi bisa ketika ngomong. orang Nggak bisa- mabuk itu Itu keras. limiternya dia akan Ya, yang tadinya, loss. Mas tolong wine-nya 1 gelas lagi. Hmm. Mas, tolong 1 lagi gitu. Bukan hanya Berarti- telinganya dia mau mendengar kenceng, tapi ngomongnya pun juga lebih kenceng ya. Ntar udah Ya. ke yang keempat udah, Mas. Bener nggak Gitu sih? ya. Ya, ilmiah Itu ya tanpa ternyata kita ya. sadari. Iya, iya. Gitu. Tapi itu kan pengajaran yang mudah menurut Iya. saya. Dan memang pengalaman pribadi. Karena saya mengerti. Iya, 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 Gitu. iya. Maka Iya. threshold-nya udah saya atur duluan. Threshold-nya sudah, limitnya Udah jelas saya nih. atur rasio, threshold, attack, release sudah saya atur duluan. Hati-hati. Kita mau mixing apa? Ya. SQ. Oke. Kita bicara frekuensi. Kita sudah mengerti bahwa frekuensi itu ternyata ada harmoniknya. Ya, Yang itu bisa kita atur. ya. Si vokal itu bisa nempel di dahi kita loh. Gitu loh. Speakernya di situ, tapi ada di sini gitu vokalnya gitu loh. Di sini terus gitu loh. Sementara yang mengiringinya dalam hal ini misalnya piano dengan cello itu aja dulu bisa cetring trung tungdang, itu bunyinya bener-bener piano akustik real. Dan ketahuan berada di mana, itu yang ajaib. Wow. Dia ada di kurang lebih di belakang sebelah kiri situ tuh, atau di sini, atau di sini, bisa begitu. Jadi itu pentingnya bener ya Pak David ya, kita dengerin live music di tempat yang proper, yang tidak hanya mementingkan SPL, gitu. tetapi SQL itu penting gitu ya. Gitu. Saya kemarin soalnya ya kayak sama tamu gitu ya, kalau kita dengerin, saya rekomen juga gitu ya, teman-teman Neti Sound Jakarta gitu misalnya yang mau dengerin, kita baru pasang tuh kemarin tuh Meyer Sound X80 dengan 2100 LFC, subnya Enfire sub. Tempatnya kecil Pak David. Itu di Plaza Senayan Lounge gitu ya, di bioskop XX1 tuh depannya ada lounge musiknya. Tiap malam ada musik. Nggak kenceng-kencengan sama sekali. Tapi betul-betul kita bisa ngobrol, kita bisa makan, tapi dengerin musik dengan SQ-nya. Dengan sound Di mana quality itu yang tadi? jelas. Di Plaza Senayan Lounge. The Music Lounge. Itu tuh. Bukan di sana. XX1. Satu kompleks sama XX1. Jadi Oh, ada music lounge-nya. Rekomen juga, ada juga Motion Blue misalnya gitu di Fairmont Hotel, itu satu kompleks juga di situ Senayan. Motion Nah, itu Blue lebih ke bukannya jazz tuh. Motion Blue jazz kan? Jazz itu. Nah, makanya kalau yang umum, lagunya umum ya genrenya di PS Lounge. Meyer Sound semua di situ. Dan kita betul-betul bisa dengerin. Karena kadang-kadang nih, apalagi generasi di bawah kita, biasa nonton konser yang gede, biasa nonton karnaval, Ya. konser dangdut atau koplo Ya. gitu kan, yang kenceng aja Sebenarnya gitu. nggak Kenceng. ada masalah kan? Nggak ada masalah. Mengenai Nggak ada genre masalah itu tentang genrenya, nggak ada masalah. Tetapi fokus kita ketika kita mendengarkan musik itu kepada detail musiknya, membayangkan staging posisinya. Oh, snare-nya ini. Oh, punch-nya kick itu seperti apa. Kadang-kadang kita udah buat apalagi ditambah nenggak dikit. Nah, itu udah lepas itu quality. Antara dua. Apakah kita justru semakin fokus atau memang tidak? Nah, hati-hati loh, hati-hati. Karena ada teman engineer juga harus nenggak dulu baru ngeset sound. Begitu. Dia baru bisa fokus. Iya, dan Bener hasilnya kan? lebih bagus. Oh loh. iya. Bener. Kenapa? Oh, saya sampai tanya waktu itu, lu kenapa lu mesti nenggak dulu? Yang dengerin sound system yang gua set ini rata-rata nenggak nanti. Jadi mending gua samain sama pendengar. Itu bener loh, itu referensi yang sangat benar. Cengli Cengli banget.
Itu seceng dibeli ya itu. Karena seceng nih. Karena kembali lagi loh gitu ya. Semua sesuatu itu harus logis. Ya. Ya tolong diingat. Semua sesuatu itu logikanya dapat nggak? Bukan sekedar kata si ini gitu loh. Ya. Jangan begitu, tapi apakah benar gitu loh. Sama seperti apakah, ini pertanyaan simple ya. Oke. Mixing mono. Oke. Berarti kan speaker kiri sama kanan bunyinya sama. Ya. Kalau kita pakai headphone, bunyinya di sini semua. Ya. Nggak ada di sini, nggak ada di sini. Ya, meskipun kita dengar kupingnya di kanan kiri. Tetapnya di sini bunyinya. Suaranya tetap bisa di Mono berarti. Ya. Oke. Kita memixing mono, berarti semua ada di sini. Dengan memixing stereo, itu lebih gampang yang mana? Kira-kira. Oh ya, gampang stereo. Pasti ya? Pasti. Iya. Kalau mono kan ngumpul semua. Mixing mono itu lebih susah. Nyatuin gitu loh. Masalahnya apa? Begitu mono, frekuensinya sama juga. Frekuensi snare, sama gitar, sama piano, sama vokal. Ya. Kurang lebih ada di situ-situ juga. Ya. Semuanya ada di tengah. Ya. Gimana kita nyampurnya supaya semuanya kedengeran? Makanya kalau ada pertanyaan, tadi waktu gue cek sound ya, cek satu waktu suara gue sendiri enak bunyinya. Tapi begitu gabung kok jadi nggak enak. Ya pasti kan udah nyampur sampai semuanya yang frekuensinya tabrakan. Gila ya Pak David ya. Justru ternyata dulu senior kita zaman dulu itu, histori sejarah mixing. Mono itu sebenarnya lebih susah ya sebetulnya. Oh iya. Karena nih, mungkin teman-teman tidak ngeh. Iya. Bahwa di setiap DAW, Digital Audio Workstation, itu pasti ada fasilitas, atau di setiap mixer digital pasti ada fasilitas untuk membuat kita memonitor di headphone atau di near field secara mono. Jadi kita mixing nih, pasti udah otomatis secara stereo minimal. Ya. Setuju nggak sih? Sekarang sampai ini kita harus buat ngecek mononya gimana gitu ya. Jadi udah enak di stereo, begitu kita monoin hancur lebur. Salah. Gitu ya. Itu menunjukkan sebagai parameter berarti salah gitu ya mixing. Mohon maaf, tidak semua orang mempunyai handphone yang stereo. Percaya atau tidak, orang yang mendengarkan podcast kita jarang sekali di home theater. Oh iya. Apalagi di bioskop. Iya. Dengerin juga dari handphone, kadang gitu. Nah, atau TV paling banter. Gitu kan? Atau laptop. Ya. Bagaimana stereo image-nya? Bagaimana frekuensi range-nya? Gitu loh maksud saya. Jadi kita prioritas mixing apakah buat yang mono atau stereo? Yang mana yang paling banyak? Untuk hal audio nih kita berpikir. Kan lebih banyak pakai handphone. Ya. Apakah orang tahu bahwa sekarang ini ada handphone yang ada surroundnya? Nah, belum tentu semua punya kemampuan. Belum. Kayak iPhone gitu sudah ada, bisa Dolby Atmos. Sudah bisa Dolby Atmos. Ya. Lucu banget itu. Bunyinya padahal pakai loudspeaker yang relatif kecil toh. Iya. Tetapi dia bisa, kalau lagi posisi potret, dia bisa atas bawah loudspeakernya. Ya. Karena yang dikelola tadi harmonik tadi ya. Dan phase. Iya. Yang tadi kalau saya bilang Dolby Pro Logic itu dia bermain phase dan delay. Sehingga dari output stereo yang cuma 2 bisa keluar 5.1. Yes. Bisa keluar 7.1. Yes. Dan itu teorinya sebenarnya kalau kita ngerti basic itu teorinya sama sekali tidak sulit. Kalau dulu saya masih gimana caranya dia bikin. Ternyata begitu sudah bisa di Google, sudah bisa belajar. Karena waktu saya belajar belum ada yang namanya surround. Tahun 89 itu belum ada. Memang stereo, belum keluar teknologinya. Belum keluar, sudah untung. DAW saja masih belum ada. Ya. Gitu. Yang namanya Cubase zaman itu baru bisa merekam data MIDI, tidak bisa merekam audio. Itu aja 90-an akhir itu. 2000 baru betul-betul baru mulai bisa. DAW, Digital Audio Workstation. Audio jadinya, harus bukan itu. MIDI Music Workstation. Yes. Gitu loh. Jadi tolong dibedakan, zaman itu kita bisa merekam menggunakan komputer, itu bukan audio beneran. Kalaupun audio beneran, kita pakai sebuah alat yang namanya sampling. Oke. Dulu itu ada alat untuk menyampling, keyboard untuk keyboard sampling. Oke. Suara asli kita rekam, kita mainkan di touch keyboard. gitu. Jadi sound generator itu ada yang sintesis, ada yang suara asli. Ya. Oke. Itu makanya kita nggak jadi ya membicarakan digital domain. Ya? Nggak yang digital Sekarang domain. kita ini dulu nih. Digital domainnya gimana tuh?
Digital domainnya nanti muter-muter loh ini. Iya, ya nggak apa-apa, di spill dulu lah. Ya, makanya kalau kita bicara digital domain dalam dunia audio, itu sebenarnya yang membuat menjadi sangat di situ itu adalah MIDI. Yang bikin gara-gara itu MIDI. Kenapa? Karena waktu itu tiba-tiba musik itu bisa diprogram. Kita nggak perlu pemain drum, nggak perlu datang. Satu orang bisa bikin musik komplit. Dia bisa memprogram gitu loh. Secara MIDI. Sejarahnya karena itu. Itu dulu sejarahnya. Jadi nggak ada audionya loh. Ya. Tolong diingat, nggak ada audionya. Kita memprogram itu drumnya sintesis. Gitu loh. Pianonya sintesis, semuanya sintesis. Kita tidak bisa merekam piano asli ke komputer. Apa maksud dari tidak ada audionya? Jadi tidak ada yang main langsung, pokoknya gitu atau tidak gimana? Ada main langsung, tapi dia pemain keyboard biasanya. Dia memainkan suara yang bukan aslinya. Dalam hal ini, yang dia rekam juga bukan suara. Apa sumbernya? Data MIDI. Yang dia rekam adalah data MIDI message. Bukan audio. Dalam dunia MIDI yang punya audio itu hanya MIDI sound generator. MIDI recorder atau MIDI sequencer tidak punya audio. Jadi sebetulnya yang diolah itu data biner aja gitu ya. Yes, yang diolah data biner saja. Ya. Betul. Beda lagi ilmunya, beda banget. Di mana hasilnya baru audio. Baru nanti data MIDI itu di-convert menjadi audio. Jadilah wave. Jadilah WAV gitu ya kalau ini. Misalnya WAV. Misalnya ya. Beda lagi urusannya, itu menjadi data MIDI dirubah dulu menjadi data audio nanti dirubah lagi menjadi audio yang analog. Agak panjang itu. Sejarahnya ternyata di situ, Son. Jadi gitu ya. agak-agak jadi memang dari data. Iya. MIDI converter, audio converter, dua hal yang berbeda. Data audio dengan data MIDI dua hal yang berbeda. Data audio kalau kita bicara data berarti kan digital sebenarnya. Bahasa data itu kan sebenarnya digital dalam dunia kita ini. Setuju. Ini datanya mana? Data maksudnya data apa nih? Bukan data analog. Kalau dalam dunia itu kita bicara data, pasti kalau udah data urusannya digital. Betul nggak? Kan bisa analog juga sebenarnya, tapi kalau kita bicara file gitu. Kita bukan file kantor yang file ya pasti file digital gitu, maksudnya gitu loh. Ini mumpung kita bicara digital data nih Pak David, tolong di-spill juga nih, meskipun kita nggak perlu terlalu jauh, nanti kita bikin podcast khusus tentang itu, di-spill tentang CD 16 bit 44.1, lalu VCD atau DVD digital video disc gitu ya, lalu itu udah meningkat langsung 96 kilohertz 24 bit. Gitu. Nah, bagaimana dan apa cara kenapa muncul angka-angka itu, dasar perhitungannya sebenarnya seperti apa? Ya, sudah tentu tadi kita sudah mengerti bahwa kalau hertznya dulu ya, 96 kHz kalau kita bagi 2, itu kan 48 kHz. Berarti si konverter kita atau digital prosesor kita itu bisa memproses paling tinggi sampai 48 kHz. Kalau mentoknya 48 Hz. Dulu kan sebelumnya kan 44,1. Yang saya bilang mentoknya 20 kHz. Jadi dalam dunia digital, itu yang kita pikirkan itu bukan frekuensi rendah. Frekuensi rendah tidak ada masalah. Serendah apapun bisa diproses. Tapi yang kita pikirkan frekuensi tinggi. Kalau dia 44,1 kita bagi 2, itulah frekuensi tertinggi. 22, sekian, anggap aja toleransi, dan frekuensi tertingginya 20 itulah kHz. Yang bisa diproses. Oke. Makanya basic awalnya 44.1 kHz. Gitu. Dibagi 2. Kenapa harus dibagi 2? Karena teori Nyquist. Ada orang namanya Profesor Dr. Nyquist. Dia membuat pure science bahwa ada teorinya panjang sekali. Pokoknya secara ilmiah, tapi bahwa resolusi itu dibagi 2. Gitu ya. Secara digital untuk frekuensi tinggi. Gitu. Ya, Nyquist theorem. Teori Nyquist. Silakan di Google. Jangan. Jadi dan zaman itu yang namanya storage, digital storage itu mahal. Setuju nggak? USB itu masih ada yang 1 giga loh. Iya, zaman itu udah mahal banget itu kita. 1 giga 500 megabyte bahkan mungkin ada. Saya nggak tahu juga. Sekarang udah makin murah aja pokoknya. Sekarang bisa 1 tera harganya. Jadi
Dengan berkembangnya storage digital ini menjadi semakin murah, semakin mudah, maka namanya orang tidak ada puasnya. Ya. Kita bicara frekuensi dulu gitu. Ya, Jadi ya. kita tinggikan jadi 96, berarti kan sampling rate-nya bisa sampai 48 tadi bagi 2 ya. Yang bisa diproses itu bisa sampai 48 kilohertz. Tentu dikurangi faktor kesalahan. Ya. Correction factor dan segala macam. Itulah frekuensi yang tertinggi. Enggak cukup juga. Dikalikan 2 lagi. Betul nggak? Dikalikan terus aja. Muncullah 192 kilohertz. Gitu. Ya. Buat apa? Kan gitu kalau kita kan kuping manusianya bisa sampai 20 kilo. Harmonika apa kabarnya? Gitu lagi. Ternyata balik lagi. Dasarnya itu ya, harmonik. Begitu, tolong diingat. Itu dasarnya, terus orang membuat speaker. Kok loudspeaker bisa sampai 40 kHz? Lah kalau nggak harmonika gimana? Oh iya, gitu kalau kita ngerti. Karena harmonik itulah yang mempengaruhi color. Apalagi yang bisa dipengaruhi? Terutama color. Karena yang namanya audio itu adalah pitch dan color. Nada dan warna. Di mana semakin tinggi resolusinya, sampling rate itu, maka harmoniknya bisa full seperti aslinya. Bisa makin lebar gitu. Seperti aslinya. Sama ibaratnya kalau kita gambarannya di visual video itu TV gitu ya Pak ya. Jadi dulu kan UHD gitu ya. SD, lalu HD, lalu sekarang 4K, 8K sekarang. Sekarang udah keluar 16K ya kalau nggak salah ya. Sudah ada. Makin tinggi. Begitu. Akankah nanti di audio juga 192 kali 2 lagi? Oh iya. Pasti ya. Sudah, Pak. Wah, sudah. Dan terus. Sudah. 68. Ya, bayangin. Sudah. Itu akan terus. Dan itu urusannya dengan perdagangan. Ya, sorry. Ya, kita equal dengan perdagangan, mau tidak mau. Iya. Ya, orang hidup di dunia ini tidak bisa lepas dari situ. Tuntutannya karena memang semakin tinggi gitu ya. Dan memang harmonik yang bisa dihasilkan. Artinya kalau bisa segitu dengan harga yang sama, kenapa enggak gitu loh? Iya. Sebenarnya gitu aja sih intinya. Cengli. Betul nggak? Beli harganya sama, makanya teknologi itu kan bukan makin mahal sebetulnya. Barangnya makin murah. Coba aja dulu beli Nokia pisang gitu zaman dulu harganya udah berapa? Sekarang handphone pilihannya makin banyak. Enggak, makanya tolong ya, ini masalah mixingnya kita tuntaskan dulu ya. Yes, balik lagi. Bahwa masalah yang 3D mixing itu sangat audiophile. Sangat audiophile. Sangat, karena kita udah binaural. Benar-benar kita 3D, fokus 3 dimensinya. 3 dimensinya seperti apa. Kalau kita di YouTube aja yang paling gampang itu kita search 3D sound. Itu ada banyak gitu loh. Sampel-sampel yang kita dengarkan hanya menggunakan headphone. Semakin bagus headphone-nya akan semakin jelas gitu. Itu kita bisa mempunyai dimensi yang 3D beneran, bukan bohong. Ya, kita akan terkaget-kaget itu sebenarnya. Saya sendiri dulu itu hanya ada satu yang saya anggap sangat indah, namanya haircut, 3D haircut sound. Jadi orang di barbershop tuh tempat cukur. Tukang cukur. Tukang cukur. Itu audionya dibikin binaural. Tapi hanya menggunakan 2 buah mic. Mixingnya yang binaural. Nah, itu dia, mixingnya yang 3D. Nah, itu yang berurusannya dengan delay, dengan reverb, dengan panorama, gitu. Dengan binaural. Nah, buat netizen yang kepengen tahu itu binaural itu seperti apa, nonton konten kita tuh dulu tuh, waktu kita bahas tentang takian Roy Sukro gitu ya. Waktu itu kita di studio Chandracom sampai kita demokan pakai Newman binaural microphone. Itu Pak David kersek kita mainan plastik di sebelah kanan, kita jalan bisa gerak semuanya. Jadi beberapa komen waktu itu yang nggak nyadar, wah ini editornya nih lemot ini, masa suaranya naik turun. Dengerinnya mesti pakai headphone gitu loh. Jadi karena kan memang menggunakan binaural mikrofon yang kayak manekin orang gitu. Tapi padahal itu betul-betul the whole manekin itu adalah mikrofon.
dia bisa dengerin suaranya dari segala arah. Itu episode keberapa udah lama sekali. Waduh, itu sekarang harus nonton lagi tuh karena sekarang juga lagi in sekali, lagi hot sekali Bapak Roy Sukro, Takian Roy Sukro, Jack TRS. Tapi sekarang bahasnya bukan Jack TRS tapi ijazah gitu. Oh, ada lagi. Nggak apa-apa lah, itu mah bukan urusan audio kali. Iya, makanya yang penting kan belajar audionya. Berani belajar audio di sini gitu. Ya, jadi balik lagi 3D nih, kita ngomong mixing tadi ya. Iya. Dan dari awal saya ingin membicarakan ini nggak jadi-jadi. Karena kita kebiasaan muter-muter kan. Yoi. Nggak apa-apa. Muter-muter tapi masih dalam bisa koridor. Masih bisa nyambung supaya nggak terlalu fokus gitu. Iya. Ya. Apa salahnya sih belajar itu menjadi menyenangkan gitu loh. Jadi jangan sampai jadi menyusahkan gitu loh. Ya. Gini, bahwa yang namanya mixing itu yang pertama harus kita pikirkan dari sebelum apapun itu sebenarnya adalah atmosfer, adalah ambience. Kita mau mixing itu ambience-nya seperti apa. Tergantung genre. Kalau genrenya ini genre rock, metal, abis, itu kayaknya ambience-nya bukan kafe deh. Outdoor, lapangan. Gitu dong. Iya. Jarang, bukan wedding gitu. Iya. Jarang sekali, ya. Saya mau bayangin dulu gitu ya engineer-nya ya. Ya, kan jarang sekali sebuah kafe minumnya wine, lounge. Musiknya jedang gitu. Itu agak jarang. Itu Jaka Sembung naik ojek. Nggak nyambung, Jack. Bener nggak sih? Nggak tahu suatu saat jadi ada, kita nggak ada yang tahu. Iya. Tiba-tiba background musik hotel bintang 5 kita, gitu kan. Salah nggak? Nggak salah. Tapi aneh aja gitu loh. Kan yang penting levelnya pelan. Gitu. Jadi kadang-kadang hati-hati loh, memilih background musik itu ada seninya. Harus dong, ya. Jangan aneh-aneh gitu. Sesuai dengan udah jelas venue-nya. Kan keluarnya di selling kan. Ya. Betul nggak? Yang umum background musik itu kan keluarnya di selling loudspeaker kan. Ya. Betul dong. Mas saya genrenya kenceng-kencengan. Nggak ada diknya. Karena sellingnya kebetulan nggak ada subnya. Nanti lama-lama putus malahan gitu lah, live-nya gitu lah. Salah milih. Oke. Jadi yang pertama ambience tadi. Ambience itu penting. Atmosfer ya. Oke, sekarang saya mau tanya. Kalau kita memixing sebuah band normal itu maksudnya band populer. Ya. Kan yang paling banyak disukai pop genre itu pop kan. Populer makanya disebut karena paling populer dari semua genre, makanya pop. Populer. Ya. Dia paling populer dibanding jazz, dibanding rock, dibanding apapun itu. Kalau di Indonesia yang paling populer menurut saya dangdut. Ya. Setuju nggak? Ya, makanya juga namanya pop dangdut. Arahnya sampai ke situ. Iya, iya. Nggak tahu. Kalau menurut saya sih di Indonesia ini 80% itu dangdut. Iya, itu. Yang lain baru pisah-pisah. Jadi kalau kita orang Indonesia, kita nggak ngerti basic lagu dangdut, keterlaluan loh. Dangdut is the music of our country. Gitu. Dangdut is the music of our country. Jangan salah gitu loh. Jangan, lu dangdut banget. Jangan gitu. Dangdut itu kita banget. Kearifan lokal itu. Itu. Jangan gengsi, enggak gitu. Dangdut is the music of our country. Kalau saya kan yang salah juga bukan saya dari lahir jazz. Iya. Bukan saya mungkin kalau dangdut ada untungnya juga gitu loh. Nggak salah. Soalnya teman-teman saya yang lain kalau ada lagu dangdut apa dia bisa hafal. Makanya kan kelihatan nyelenehnya gitu kan. Itu ada, nanti kita bicara ya. Nanti kita bicara miring-miring gitu mah. Dia kalau main juga ngek. Nanti kita bicara mengapa musik itu menjadi awalnya klasikal. Gitu. Tiba-tiba menjadi Mozart, tiba-tiba menjadi Strauss. Wah, ini seru nih. Nanti kita itu ngeri. Ini musisi bener. Jadi nanti kita akan bahas histori, sejarah musik. Jadi ini dalam nih nanti. Dalam. Karena ada ceritanya juga gitu loh. Mengapa orang dansa pakai musik klasik? Mengapa orang dansa pakai Duke Ellington, Count Basie? Gitu. Komen ya Son ya. Yang kepengen, yang ini, yang mau bertanya silakan komen. Siapa yang tertarik untuk membahas tentang sejarah musik sama the one and only musician, raja terakhir ini. Dan tolong diingat ya, musik itu pasti audio.
Musik itu pasti audio. Audio belum tentu. Audio belum tentu musik. Itu tolong. Iya. Orang kentut dut gitu kan itu bukan musik. Tapi audio. Audio gitu. Tapi kalau musik udah pasti ada audionya. Iya. Dengerin nih musik gua. Mana? Ini silent musik namanya. Nggak ada. Waduh, ini masih seru banget netizen se-Indonesia Raya, Pak David. Gila, kita nggak nyangka ngobrol ngecipris sampai kemana-mana lah kalau udah kemana-mana sampai mungkin closing statement langsung mengenai mixing. Yang pertama monofonik, stereofonik, lalu 3D tadi mengenai dimensi staging, bahkan bahas tentang harmonik tadi. Closing statement Raja terakhir. Ya, closingnya mohon maaf saya selalu bukan membatasi durasi atau bagaimana, tapi karena memang setiap jam 10 malam saya memang ada panggilan harus ngajar ke istri. Dan panggilan istri. Weh, balik. Gitu. Susah karena kalau zaman sekarang itu semua bisa dipantau. Jadi hati-hati ya. Lu udah dipasang di pantat GPS-nya. Enggak, sekarang itu otomatis ya. Hati-hati dengan handphone karena maupun kita matikan lokasi atau segala macam itu tetap ke-detect. Itu pengalaman pribadinya Pak Yos itu ya. Bukan saya. Udah lo closing statement dulu. Closing statement adalah hati-hati dengan ambience karena ambience effect itu mempengaruhi semua track. Oke? Tolong diingat dan dimengerti apa maksud saya dengan itu. Gitu ya. Terima kasih. Dari semua yang dibahas, yang disampaikan Pak David tadi, nyambung sama konten-konten kita sebelumnya, waktu sama Gimpel tentang broadcast, dan diskusi-diskusi kita sebelumnya. Prinsipnya gini, engineer itu ketika mixing, atau bahkan tadi ketika mau ngeset sound, jadilah bayangkan dirimu seperti audiensnya siapa. Yes. Penerimanya, pendengarnya itu siapa. Yes. Jangan egois. Mixing gua bagus kok, di tempat gua bagus kok. Masalahnya yang denger enggak, Bambang gitu. Jadi misalnya kemarin tentang mixing, tom-tomnya di kanan atau kiri, ya bayangkan penontonnya nonton TV itu di kanan apa di kiri. Jangan ngeyel, yang penting saya kiri, nggak bisa juga. Gitu Pak ya. Yes. Gitu juga mixing tadi. Oh, ambience itu penting. Makanya waktu kita mixing, sekalipun pendengarmu itu tidak ada di lapangan, tempat kamu mixing, bayangkan bahwa kamu sedang menjadi seorang pendengar yang ada di kamar, tetapi dia bisa melihat gambar lapangan. Bayangkan seperti dirimu sebagai seorang pendengar. Genrenya apa? Kalau genrenya clubbing, bayangkan kamu lagi ada di situ. Mixingnya juga harus seperti itu. As simple as that sebetulnya. Jadi kita jangan harus lupa banyak minum, turunin ego supaya nggak haus. Loh, itu tadi sebetulnya lelucon joke, tapi memang masuk akal gitu loh. Kenapa lu harus minum gitu ya? Wah, soalnya yang dengerin gue tuh kebanyakan minum. Gue kalau normal, mereka bilang jelek mulu. Tapi waktu gue setting dan gue minum seperti orang yang denger, dia terima. Enggak itu juga kali. Enggak. Dan itu bukan pembenaran, tapi intinya, filosofinya, jadilah bayangkan dirimu seperti audiensmu. Turunin ego, jangan sok-sokan, kita nggak ada satupun yang lebih, kita pun juga ngobrol ini bukan sok ngajari, tetapi kita hanya berbagi. Mungkin ya karena beliau dari manusia purba sudah lama, tahu lebih duluan, dibagikan buat generasi yang setelahnya gitu ya Pak David ya. Oke, tidak ada satupun kita yang ngajari, nggak ada satupun kita yang lebih. Kita ada untuk saling memperlengkapi satu dengan yang lain. Bukan untuk kepentingan kami sendiri, Promedia Innovative Solution atau Pak David, LPDK atau Artson atau apa, enggak. Tapi demi kemajuan pro audio industri di Indonesia. Maju terus pro audio industri Indonesia bersama Promedia Innovative Solution Channel, your trusted pro audio partner. Sama-sama. Peace.